Pemirsa, tanggal 30 Agustus nanti pernikahan pasangan Nia Paramita dan Gusti Randa Malik akan genap berusia 5 tahun. Selama hitungan waktu tersebut, pasangan yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1997 ini sudah barang tentu telah merangkai sejumlah suka dan duka dalam menata bangunan rumah tangganya. Sepertinya masih terngiang di ingatan kita bagaimana seru dan hebohnya pasangan ini ketika menikah dahulu. Kala itu hampir semua media hiburan dipastikan telah Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Hari ini Sabtu 24 Agustus 2002, bertepatan dengan hari jadi RCTI yang ke-13, tayangan Cek dan Dicek genap berusia 5 tahun. Dalam perjalanannya selama 5 tahun, tayangan Cek dan Dicek tentunya tidak melupakan partisipasi Anda sebagai pemirsa yang selalu setia menyaksikan tayangan paling bergengsi ini. Di usianya yang kelima ini, Cek dan Dicek juga akan terus tampil dengan berita-berita terhangat dari dunia selebriti guna memenuhi kebutuhan Anda akan informasi selebriti Indonesia favorit Anda. Dalam episode istimewa kali ini, Cek dan Dicek akan menyajikan perjalanan kisah cinta Gusti Randa dan Nia Paramita. Selain itu masih ada informasi menarik lainnya yang bisa Anda saksikan. Pemirsa, selamat menyaksikan tayangan paling bergengsi ini. Perjalanan cinta pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita terbilang memang penuh dengan liku. Selain mereka harus menyatukan perbedaan usia yang sangat mencolok menjadi satu kebersamaan, mereka juga harus berhadapan dengan sikap ibu Nia Paramita yang tidak merestui pernikahan putrinya. Baru-baru ini nama besar grup band Sheila on Seven dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab untuk keperluan komersial. Modus penipuan semacam ini jelas mengundang reaksi duta dan teman-temannya. Simak pula liputan aktual tentang kelanjutan perseteruan Adjie Pangestu dengan istrinya Anissa Banowati. Jumat kemarin, Adjie membeberkan sejumlah bukti mengenai hubungan Anissa dengan Sultan Georgi dalam sebuah konferensi pers. Pemirsa, pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita mungkin tidak berbeda dengan pasangan selebriti lainnya dalam menata bangunan rumah tangganya. Namun jika kita tengok nostalgia kisah cinta pasangan yang sudah dikaruniai dua anak ini, barangkali akan sangat berbeda dengan pasangan lainnya. Selain sempat tidak memperoleh restu orang tua untuk pernikahannya, mereka juga mempunyai sejumlah kenangan yang syarat dengan suka dan duka. Pemirsa, tanggal 30 Agustus nanti pernikahan pasangan Nia Paramita dan Gusti Randa Malik akan genap berusia 5 tahun. Selama hitungan waktu tersebut, pasangan yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1997 ini sudah barang tentu telah merangkai sejumlah suka dan duka dalam menata bangunan rumah tangganya. Sepertinya masih terngiang di ingatan kita bagaimana seru dan hebohnya pasangan ini ketika menikah dahulu. Kala itu hampir semua media hiburan dipastikan telah memberitakan proses pernikahan pasangan ini. Pernikahan Mita dan Gusti ini sempat disebut-sebut sebagai pernikahan pasangan selebriti yang kontroversial waktu itu. Pasalnya, ketika Gusti nekat menyunting Mita yang saat itu baru berusia 19 tahun dan masih duduk di bangku kuliah, Ibu Mita benar-benar tidak memberi restu atas pernikahan putrinya itu yang dilaksanakan di kota Samarinda, Kalimantan Selatan 5 tahun yang lalu. Saat itu saya bilang sama Mita, "Mit, saya kalau pacaran tuh maunya langsung married." Ya kan? Jadi saya udah capek namanya pacaran, cemburuan, berantem, ribut, putus pakai surat, nanti balik lagi pakai surat, telepon-telepon. Ah kamu, aduh udah pegel deh. Pas sama dia gue nggak dapet tuh bunga tuh surat-surat Candlelight nggak ada, gue udah Itu udah pegel gitu ya. Jadi saya udah mulai suatu tujuan saya begini. Nah kalau kamu moga-moga sama punya tujuan, ya udah get married gitu loh. Kita nikah. Tiba-tiba dia mau. Nah, karena udah satu tujuan kayak begitu, pasti ada halangan. Halangannya apa? Ada beberapa pihak yang nggak setuju dengan satu tujuan tersebut gitu. Itu pasti di mana-mana. Nah, Praktis setelah kenekatan itu, Gusti dan Mita pun akhirnya melenggang ke pelaminan pada tanggal 30 Agustus 1997. Saat itu pernikahan mereka yang juga diliput oleh tim Cek dan Recheck dan dilaksanakan dengan menggunakan adat istiadat Samarinda hanya direstui oleh ayah Mita. memang iya kita kawin di luar kota. Artinya di Samarinda, di tempat Mita lahir ya, besar gitu. Itu kenapa? Karena orang tuanya di sana. Orang tua Mita di sana, yang laki-laki. Nah, kita tahu bahwa kalau perkawinan yang mengawinkan adalah pihak laki-laki. Jadi kita di sana lah, karena nggak mungkin bapak ke sini,
Meski hanya memperoleh restu dari pihak orang tua laki-laki Mita, pasangan ini sepertinya tidak menepis adanya kebahagiaan ketika melangsungkan pernikahan tersebut. Perasaan mereka kala itu benar-benar berbaur menjadi satu. Tadi mungkin waktu acara akadnya mungkin ya kayaknya agak-agak gimana gitu. Tapi pas acara resepsinya ini kayaknya lebih enak, lebih santai gitu. Jadi santai aja, nggak bikin panik. Kalau saya grogi ya, saya agak ternyata susah banget gitu. Ya nggak susah deh pokoknya, grogi lah gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Setelah pernikahan itu rupanya hal yang didamba-dambakan Mita agar ibunya merestui pernikahannya juga tidak kunjung tiba. Akan tetapi baik Mita dan Gusti tidak berkecil hati. Mereka dengan kekuatan cinta masing-masing berusaha membuktikan bahwa mereka dapat menjalankan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Sampai Mita hamil pun juga masih tetap nggak ada hubungan, renggang lah katakan seperti itu. Tapi ketika Mita mau melahirkan besok, baru ibunya datang dan terjadi silaturahmi lagi. Kami dari Tuhan dititipin udah 2 anak, insya Allah ada 3 anak. Saya nggak mau karena keegoisan kami berdua, korban itu anak. Nah, lalu apa konsekuensinya? Kita tidak mengorbankan anak, ya kita selalu bersama. Kan yang pertama jadi, kalau saya suka menyadarkan diri saya bahwa anak saya ketika dia masih kecil, yang menjadi suri teladan adalah bapak dan ibunya, itu pasti. Seperti diketahui usia Gusti dan Mita terpaut 13 tahun. Untuk urusan yang satu ini tentunya Gusti harus pandai-pandai menjaga situasi hati Mita yang kerap emosional. Saya selalu bicara dengan dia dengan situasi yang rendah, ya main-main segala macam. Jadi serius tapi ada unsur bercandanya. Artinya gue ngambil ritme yang rendah. Supaya apa menurut saya? Ketika saya tinggi, dia sudah tahu. Artinya gue dalam keadaan serius sekali. Gitu. Itu loh. Jadi karena gini, dia kan meledak-ledak. Kalau gue meledak-ledak juga, petasan rumah gue jadinya kan. Gue relatif jarang ribut sama dia gitu. Dia kan paling marah, misalnya gue pulang jam 2 malam. Selalu bilang, ngapain sih gini-gini. Ya kan, gue kalau sebel nih, gue lagi karaoke anak teman-teman gue lagi nyanyi nih karaoke nih. Di handphone terus, gue di handphone gue biar didengar gue kayak karaoke gitu loh. Kan pasti ngamuk di rumah kan. Gue datang, ngapain karaoke? Kok karaoke? Gue bilang, lebih bagus gue jujur daripada gue matiin handphone gue. Ya kan, gitu. Saya Aji Dan saya Reza. ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 kepada Check and Recheck. Semoga gosipnya makin banyak dan makin Seru. Cek itu termasuk media pertama yang ngeliput saya loh, gitu. Jadi waktu saya masih baru sekali di dunia entertain, itu Cek Recek kayaknya juga ikut bantu saya juga untuk apa promosi, gitu. Saya nggak pernah lupa itu. Cek Ericek bagi saya cukup jeli dalam hal itu. Ada beberapa kasus yang saya tugasin untuk dikejar di Liputan 6. Tiba-tiba keluar di Cek Ericek. Satu lagi keunggulan Cek Ericek bagi saya adalah bahwa dia bisa menampilkan infotainment itu tidak menjadi semacam pencemaran nama baik kepada orang lain. Jadi dia masih dalam proporsi yang layak itu loh. Halo, saya Nova Eliza mengucapkan selamat ulang tahun kepada Cek dan Recheck. Semoga beritanya jauh dari gosip, tetap terpercaya dan semakin maju. Pemirsa, popularitas yang disandang Sheila on 7 ternyata harus menuai satu kerugian. Baru-baru ini dikabarkan kebesaran nama Sheila on 7 telah dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk keperluan pembagian hadiah. Ironisnya penipuan ini dilakukan di pelosok daerah yang jauh dari kota. Lalu bagaimanakah reaksi Duta dan kawan-kawan terhadap modus penipuan seperti ini? Seberapa pantaskah kau cukup enak untuk
Pemirsa, popularitas yang disandang grup band Sheila on 7 ternyata mengundang perhatian orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kebesaran nama grup band asal kota Yogyakarta itu. Baru-baru ini dikabarkan nama besar Sheila on 7 telah dicatut untuk membagi-bagikan hadiah kepada masyarakat dalam bentuk sebuah kuis. Modus penipuan dengan mencatut kebesaran nama seseorang atau grup band ini memang bukan pertama kali terjadi.